Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Fitri dengan NIM 20030244047. Saya dari kelas Biologi 2020E. Dosen pengampu mata kuliah Kimia Umum ini adalah Pak Sami, SSI MSI. Di sini saya akan membahas tentang zat aditif, penyedap buatan, dan beberapa contohnya. Untuk pertanyaan pengantarnya yaitu, mengapa makanan yang kita makan memiliki cita rasa yang sedap? Jawabannya adalah karena di dalam makanan tersebut ditambahkan jenis zat aditif yang bernama penyedap rasa. Begitupun juga saat kita membeli minuman instan yang memiliki banyak rasa. Rasa minuman tersebut tentu sangat terasa sekali di indera pengecap kita. Karena apa? Karena dalam bubuk minuman tersebut ditambahkan bahan penyedap rasa dan biasanya itu memakai penyedap rasa buatan atau sintetik. Nah, apa itu penyedap rasa? Penyedap rasa adalah salah satu bahan zat aditif yang ditambahkan ke dalam masakan yang bertujuan untuk meningkatkan cita rasa masakan dan minuman tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Puspita pada tahun 2004. Sedangkan apa sih zat aditif itu sendiri? Zat aditif adalah bahan tambahan yang ditambahkan pada masakan dan minuman yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada makanan tersebut. Nah, kerusakan ini itu bisa meliput teksturnya, warnanya, rasanya, maupun aromanya. Tujuan dari penambahan zat aditif ini diantara lain, satu, memperbaiki kualitas dari makanan dan minuman tersebut, yang kedua, menghambat aktivitas mikroba, yang ketiga, meningkatkan cita rasa, yang keempat, memperbaiki tekstur atau warna pada makanan. Jenis-jenis penyedap rasa. Jenis penyedap rasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penyedap rasa alami, dan yang kedua adalah penyedap rasa buatan. Untuk penyedap rasa alami itu terbuat dari bahan yang berada di sekitar kita. Biasanya itu terbuat dari tumbuhan maupun hewan dengan melalui proses mikrobiologi atau enzimatis. Contohnya kaldu ayam, gula, garam, serta bawang putih. Yang kedua yaitu penyedap rasa buatan atau sintetik. Menurut Wardani pada tahun 2018, penyedap rasa buatan itu yaitu penyedap rasa yang terbuat dari bahan baku tetes tebu sebagai sumber karbohidrat. Selain bahan baku utamanya, penyedap rasa buatan juga ditambahkan beberapa bahan kimia, di antara lain H2SO4, NH2, NaOH, HCl, dan karbon aktif. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu penyedap rasa buatan itu diperoleh dari hasil sintesis kimia dan bahan baku utamanya itu tidak memiliki persamaan dengan bahan alami. Yang kedua, dibuat oleh manusia dengan mencampurkan beberapa bahan kimia lainnya. Contoh penyedap rasa buatan yaitu MSG, vanilin, butil asetat, oktil asetat, cuka, amil valerat, dan benzaldehida, dan lain-lain. Bahan penyedap sintetik ini itu dibuat dari gabungan komponen dari bahan penyedap alami atau hanya dari komponen penyedap sintetik itu sendiri. Menurut Wirnarno pada tahun 2004, bahan kimia yang digunakan biasanya itu mengandung glutamat. Maksudnya bahan kimia yang digunakan membuat penyedap rasa buatan. Glutamat sendiri itu merupakan salah satu asam amino non-esensial penyusun protein. Pembuatan glutamat ada dua jenis, yaitu satu produksi oleh tubuh manusia, yang kedua glutamat buatan, yaitu dari proses kimia atau turunan asam amino. Yang pertama kita akan membahas tentang MSG atau monosodium glutamat. MSG ini itu sering sekali dipakai pada masakan di Indonesia.
MSG atau kita sebut sebagai dengan mecin atau vetsin merupakan salah satu bahan penyedap rasa buatan yang sering ditambahkan dalam semua masakan. Terbuat dari garam sodium, dari asam glutamat yang secara alami terdapat pada semua bahan masakan yang mengandung protein. Hal ini dikemukakan oleh Winarno pada tahun 2004. MSG adalah hasil dari purifikasi glutamat dengan sejumlah kecil peptida yang dihasilkan dari proses hidrolisa protein. Sebenarnya MSG ini tuh tidak berasa, tetapi dia itu berfungsi sebagai penguat rasa. Jadi ketika suatu masakan ditambahkan MSG, masakan itu akan sangat terasa sekali di lidah kita. Hal ini tuh dikemukakan oleh Farombi dan Onyema pada tahun 2006. MSG itu berbentuk tepung kristal berwarna putih yang mudah larut dalam air dan tidak berbau, menurut Wiyati pada tahun 2015. Berbentuk lonjong dan berukuran kecil-kecil. Nah, berikut salah satu contoh MSG yang beredaran di pasaran. Selanjutnya, bahan campuran yaitu 78,2% glutamat, 12,3% Na, 9,6% itu H2O. Rumus kimianya yaitu C5H5O4NNaH2O. Berikut adalah rantai molekul dari MSG. Selanjutnya, penggunaan MSG itu tidak boleh berlebihan. Pada tahun 1970, WHO itu merekomendasikan penggunaan MSG paling banyak 6 mg atau kilogram dari berat badan manusia dewasa. Penggunaan MSG itu dapat meningkatkan cita rasa, tetapi di sisi lain penggunaan MSG yang berlebihan dapat menyebabkan toksisitas terhadap fungsi organ-organ tubuh. Selain itu juga dapat berdampak pada sistem saraf. Yang kedua yaitu vanilin. Vanilin merupakan salah satu bahan penambah cita rasa pada makanan atau minuman yang manis-manis. Vanilin merupakan cita rasa vanila tiruan yang berasal dari sintetik atau dari proses kimia. Pembuatan cita rasa vanila tiruan ini itu disebabkan karena kelangkaan ekstrak vanila alami sehingga biaya penggunaannya itu mahal. Pembuatan vanilin itu pertama kali dibuat dari eugenol yang terdapat dalam minyak cengkeh. Namun sekarang vanilin itu terbuat dari guaiacol atau lignin karena lignin itu dipercaya memiliki cita rasa yang lebih kaya jika digunakan membuat tiruan vanila atau vanilin. Vanilin berwujud zat padat atau serbuk halus berwarna putih atau kuning cerah dan berbau khas. Sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam etanol. Berikut merupakan contoh dari vanilin. Untuk rumus molekulnya yaitu C8H8O3. 85% vanilin digunakan sebagai pemberi rasa pada masakan. Contohnya pemberi rasa pada es krim, permen, kue, minuman ringan, dan lain-lain. Vanilin juga biasa digunakan dalam bidang kosmetik sebagai pemberi aroma pada parfum. Seiring berjalannya waktu, kegunaan vanilin merambat sebagai zat penghangat ruangan. Asam cuka. Asam cuka merupakan hasil olahan makanan melalui proses fermentasi glukosa secara anaerob menggunakan hamir untuk menghasilkan etanol. Dilanjut dengan fermentasi etanol yang secara aerob menggunakan bakteri untuk menghasilkan asam cuka. Hal ini dikemukakan oleh Bakti pada tahun 2010. Dibuat dari berbagai bahan baku yang mengandung gula yang kemudian difermentasi. Berikut merupakan contoh asam cuka yang beredaran di pasaran. Asam cuka itu berwujud cairan dan tidak berwarna. Komponen utama asam cuka adalah asam asetat, memiliki rasa asam dan berbau menyengat.
Kegunaan asam cuka dalam industri makanan yaitu untuk memberi rasa asam pada makanan, yang kedua sebagai pengawet, yang ketiga yaitu penyedap rasa. Rumus kimianya yaitu CH3COOH. Berikut merupakan rantai molekul dari asam cuka. Selanjutnya yaitu butil asetat. Butil asetat adalah senyawa kimia yang memiliki karakteristik umum, yaitu tidak berwarna dan tidak memiliki bau ringan. Hal ini dikemukakan oleh M. Ciketa pada tahun 1997. Senyawa ini diperoleh dari reaksi esterifikasi butanol dengan asam asetat dengan menggunakan katalis. Berikut adalah reaksi pembentukan butil asetat dari butanol dan asam asetat. Kemudian butil asetat ini tuh dalam industri makanan digunakan sebagai perasa buah-buahan seperti permen, es krim, kemudian minuman-minuman instan. Untuk rumus kimianya yaitu CH3COOC4H9. Berikut adalah contoh butil asetat. Untuk butil asetat biasanya digunakan sebagai penyedap rasa pisang. Selanjutnya yaitu benzaldehida. Benzaldehida adalah salah satu penyedap buatan yang digunakan pada sirup kalengan. Penyedap ini itu sebagai persiapan rasa seperti almond dan cherry. Pada suhu kamar, wujud benzaldehida adalah cairan tidak berwarna, tetapi juga dapat menguning tergantung penyimpanannya. Benzaldehida merupakan turunan dari benzena. Rumus kimianya yaitu C6H5CHO. Berikut merupakan rantai molekul dari benzaldehida, dan ini tampak wujud benzaldehida yang dijual di pasaran. Nah, sekian dari saya, Rahmatul Fitri, dengan NIM 20030244447 dari kelas biologi 2020E. Untuk referensinya yaitu bisa dilihat di PPT ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.